daripada tema kita ini. Bahkan ya kita ambil pas banget momennya, yaitu Hari Pahlawan 10 November. Apa yang kita ambil daripada sikap-sikap para pejuang dan para pahlawan? Yang pertama adalah kegigihannya, yang dimana beliau gigih, yang beliau semangatnya membara, tidak pernah kata lelah, tidak pernah kata putus asa, tidak pernah kata menyerah, sekalipun dia harus mati. Maka dulu Bung Tomo menyatakan merdeka atau mati, maka kita harus merdeka walaupun kita mati. Nah, makanya disitulah bagaimana para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini dengan semangatnya yang gigih. Itu yang kita ambil sikap dari para pahlawan yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah sabar, kesabaran yang kita ambil. Ya kalau pejuang para pahlawan gak sabar, udahlah otomatis kita juga akan kalah, tidak bisa merdeka. Ya karena kenapa? Bayangin dulu ya, itu para penjajah-penjajah senjata-senjatanya luar biasa. Ada yang basok, ada yang meriah, ya, dan juga ada yang bom, granat dan sebagainya, pedagang apa tuh, granat, ya. Kalau bahasanya tuh, ya, cuman kita punya senjata satu, apa senjata kita? Bambu runcing doang. Bayangin, ya. Kalau nggak sabar, para pahlawan, para pejuang, udah kalah. Kita mungkin di sini nggak ada Indonesia. Nggak ada Indonesia saja. Tapi apa, dengan kesabarannya, dengan kegigihannya berhasil. Walaupun cuma punya senjata bambu runcing yang dari bambu, tapi dia bisa mengusir dari para penjajah yang ada di Indonesia. Dengan kesabaran, satu persatu perlahan-lahan atur strategi, atur formasi, dan juga bagaimana dia bisa masuk ke wilayah itu. Ya, sampai dia kabur terbirit-birit dan sampai dia menyerahkan diri. Nah itu semuanya berkat daripada kesabaran dari para pahlawan. Lalu apa yang diambil daripada sikap para pahlawan dan para pejuang? Yang ketiga adalah yaitu ya pantang menyerah. Ya, dia terus walaupun pernah gagal. Setiap pejuang pasti ada kegagalan. Berjuang ada kegagalan, ada hambatannya, ada rintangannya. Tapi apa? Sikap para pejuang pahlawan, dia pantang menyerah, terus maju. Bahkan Jenderal Sudirman lagi sakitnya pun beliau tetap mengomandangkan daripada untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa di balik itu? Ternyata Jenderal Sudirman punya amalan satu yang tidak pernah ditinggalkan. Ini pernah dibahas juga. Yaitu apa? Wudu. Beliau sebelum berperang selalu menjaga wudunya. Berwudu dalam keadaan suci. Karena kenapa? Tatkala dia nanti sudah mati, dia dalam keadaan suci, dia sudah lepas segala apapun yang dia lakukan, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Jenderal Sudirman. Dan bagaimana Bung Tomo cuma punya kalimat yang satu untuk menyuarakan dari gada Pak Ustaz Dedi, apa? Yaitu satu yang sangat membara, kalimat ini yang diulang-ulang, yaitu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai-sampai itu semuanya para pemuda zaman itu mendengar suara takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomo semuanya maju. Dan bahkan yang tadi tidak niat ingin ya berperang, tapi dengan adanya dia menyuarakan daripada kalimat takbir Allahu Akbar, langsung semua para pemuda ikut untuk berjuang mengusir daripada penjajah. Dan apa yang terakhir yang kita ambil daripada sikap para pejuang dan pahlawan, yaitu beliau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun, dalam sesulit apapun, dalam kondisinya apapun, beliau selalu tetap kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini 4 yang kita ambil, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan
dan juga bisa ya memperjuangkan daripada untuk diri kita sendiri terutama dan keluarga kita dan bahkan terlebih-lebih untuk orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan ya orang-orang yang pahlawan para pejuang, kita lihat Haul Solo itu kemarin ya Ustaz, itu jutaan yang datang dari berbagai provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Manado, ada yang dari Lombok, ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Yogyakarta, ada yang dari Bali, bahkan ada yang dari luar negeri, Malaysia dan Singapura dan lain sebagainya. Kalau kita data itu bisa satu dunia mewakili. Itu luar biasa. Apa di balik hikmah itu? Ternyata beliau punya jasa satu. Kenapa dia punya jasa? Karena dikenal. Selalu dikenal oleh orang-orang di sekitar. Makanya kalau kita mau dikenal harus punya jasa. Makanya kenapa? Kita disuruh untuk menjadi orang yang bermanfaat. Sehingga kalau kita nanti sudah tiada, itu jasa-jasa kita selalu dikenal. Seenggaknya Allah nanti yang menggerakkan salah satu di antaranya mengenang kita. Itu ya hikmahnya luar biasa. Ternyata orang yang mati, kata sampai ini nyambung lagi, orang yang mati bisa menghidupkan orang yang hidup. Kita yang hidup belum tentu bisa menghidupkan orang yang hidup. Maksudnya apa? Ada orang yang hidup tapi seperti orang yang mati. Di mana jasadnya doang makan dan minum, tidur, makan babetik, makan berak tidur. Kalau sudah itu babetik, makan berak tidur, kerjaan itu dulu. Ya kan, tapi apa? Ruh sudah diisi, itu seperti mayat hidup yang berjalan. Tapi orang yang mati bisa mengundang orang yang banyak begitu sungguh mulianya. Dikarenakan apa? Dikarenakan beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Wali min Allah, yaitu kekasih daripada Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Allah. Apakah kita bisa seperti itu? Bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita mau dekat kepada Allah, maka di antaranya kita akan mendapatkan kemuliaan daripada wali Allah. Dan orang-orang yang haul solo itu, kata Habib Taufik As-Sagaf, itu enggak serta-merta dia datang ke haul solo. Tapi apa? Tapi sahibul maulid ataupun sahibul haul yang mengundang diri kita untuk datang ke situ, saudara. Karena banyak yang datang tiba-tiba sakit. Contohnya nggak lain bukan Habib Muhammad sampai sedih 2 kali tahun kemarin mau berangkat amal maghrib juga nggak jadi karena ada sesuatu kendala. Terus tahun ini mau berangkat juga, ya kan? Udah siap packing kan dia, udah siap packing itu semuanya, baju, tas dan juga persiapan lainnya, koper. Mau berangkat tiba-tiba Allah kasih sakit. Ya kan? Karena memang apa? Belum Allah izinkan. Banyak yang kayak begitu juga. Ada yang duitnya punya tapi dia malas untuk kesana. Buat apaan sih ngantri-ngantri begitu? Ya kan? Dan juga desak-desakan. Bahkan alhamdulillah kemarin lagi itu pas haulnya kebagian keluar. Pas maulidnya kita udah rencana sama Ustaz Tata yang lainnya. Kita kalau mau dapat kebagian depan, di depan makam ataupun samping makam, kita bangun jam 1. Ya siap, tapi kita tidur dulu. Ya tidur bangun jam 3 mau subuh. Ya itu malam aja udah rame. Itu malam udah rame. Isya aja udah penuh. Orang udah duduk. Ya di jalanan udah duduk. Kita buka kontrakan kita dan buka tempat penginapan, itu udah ada orang duduk di situ. Sedangkan kita lagi asik tidur. Karena enggak energi ya. Apa ngatur ini lah stamina. Ya, akhirnya bangun saya buru mandi, Ustaz Tatung udah duluan lah kita. Tiba-tiba ajan subuh, gak lama kita sholat dulu. Sholat di jalanan. Ada mau sholat penuh, sholat di jalanan. Ada yang gelarin situ, kita sholat dulu. Banyak yang pada apa? Mujahid-mujahid NGR, banyak yang memang lagi berjuang dalam medan tidur. Akhirnya kita nekat, bukannya kita sendiri-sendiri, tapi memang kita niat banget ya, pokoknya maulid kita mudah-mudahan bisa sampai besok ke gerbang atau ke dalam. Akhirnya bang, di situ Ustaz Fatir berdua malam, memang yang lain apa agak tertinggal. Akhirnya kita maju, itu orang udah penuh. Ustaz gimana Ustaz? Mau maju apa enggak? Masa
kita nyerah atau sepatu gitu ya. Cuman Abi memang tes doang karena kan yang kayak begitu tuh Ustaz Fatul ya udah katanya ngikut kayak begitu memang kan beliau bilang sendiri kan baru cuma pengen tahu kata Abi nggak enak kalau mau maju tapi kalau yang temannya nggak ini kan nggak enak kata dia maju kata dia kita kemarin kebagian di luar depan pintu masjid kita harus masuk bener Ustaz Ustaz enggak satu ayat Abi jalan duluan di situ bismillah tapi sebelum Abi jalan Abi tawasul ya Allah berkah daripada sahibul haul dan berkah maulid pada hari ini izinkan saya apabila engkau izinkan dan Allah engkau ridhoi maka berilah kemudahan jalan itu ya Allah. Alhamdulillah Abi melangkah jalan itu orang ada yang sholat subuh di jalanan ada yang pinggir ada banser nih lalang hijau ya kan ada banser ya kan alhamdulillah ini banser ini lagi hatinya hati mulia pas lagi haul itu galak banget ya galak banget ya sampai Habib juga ada yang nggak kasih masuk walaupun udah ada indikat tapi Abi bilang bismillahirrahmanirrahim mas tolong kawal ada Habib Soleh dia udah ya aja padahal belakang ada sepatu tetap gini masuk jalan ini kan jalan udah itu waduh sempit lagi kan penuh lagi nggak lama ada banser lagi dan bisa ada Habib Soleh tapi gitu doang ya kan berkah Habib Soleh tanggul maksudnya tapi gitu ya kan cuma di belakang nggak tahu itu Ustaz Tahar kan dibuka jalan lagi sampai penuh lagi besar-besaran lagi itu udah sampai singkat cerita di depan masjidnya itu pun di barbaran para banser memegang tangan semua itu pada berlomba-lomba maju dan katsu itu sebahasa itu apa dorong-dorongan apa ini Abi udah Ustaz kita lewat pinggir aja jadi di sini kita dorong-dorongan mau masuk pintu Abi lewat pinggir aja Ustaz Fatul di gandeng sini dia lagi berkado begini ditepuk aja ada mau masuk ada Habib Soleh begitu loh dibuka sedikit cepat masuk cepat dua masuk dua tutup lagi alhamdulillah nyampe di depan daripada makam kan itu makamnya kan samping masjid itu Abi nangis jadi sedih ya Allah alhamdulillah bisa masuk dulu sepatu kalau sepatu alhamdulillah kita depan ini udah lama banget kalau untuk masuk depan situ udah pasti insyaallah udah ya kan akhirnya temuh juga di situ itu habaib semua kumpul gitu nyampur mau Habib yang terkenal nggak terkenal pokoknya nyampur aja di situ akhirnya apa tiba-tiba ada orang diri Ustaz yang diri di situ katanya gitu masuk saat ada dua di situ buat antum berdua alhamdulillah ya Abi jalan itu di situ bener ada dua kosong di situ satu di situ dua ditempatin di situ masya Allah alhamdulillah banget di situ kayak benar-benar udah ada yang nyiapin nih udah ada yang nyambut ya gitu ya walaupun kita nggak kepedean ya seenggaknya di situ udah atas kehendak Allah ya kan akhirnya di depan pintu itu pintu dikit lagi pintu utama ya itu udah pintu kelihatan habaib semua akhirnya pas malamnya langsung buru-buru masuk dan langsung di tengah alhamdulillah di situ luar biasa namanya ternyata di balik kesuksesan itu kita bisa dapat ya di tempat orang-orang soleh walaupun di depan